Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengadaan logistik atau procurement. Sebelumnya kami beranggotakan 10 orang. Yang pertama yaitu ada Maira Ajeng Pahrani dengan NIM akhir 106, yang kedua ada Erni Hijriahani dengan NIM akhir 108, yang ketiga ada Dian Ratnasari dengan NIM akhir 109, yang keempat ada Tarisa Ramyadini dengan NIM akhir 110, yang kelima ada Yusuf Gunawan Al-Muktofa dengan NIM akhir 114, yang keenam ada Yani Fitriani dengan NIM akhir 117, yang ketujuh ada Desi Suci Anggraeni dengan NIM akhir 121, yang kedelapan ada Intan Rahmasari dengan NIM akhir 125, yang kesembilan ada Amara Syafira Fadila dengan NIM akhir 130, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Vanessa Maharani Putri dengan NIM akhir 136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maira Ajeng Pahrani dari kelompok 2 dengan NIM belakang 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian procurement. Pengadaan logistik atau procurement menurut Febriawati dalam Sembiring dan Siliwangi 2017, pengadaan adalah kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui anggarannya dalam fungsi sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan procurement. Yang pertama, memperoleh barang dalam layanan dari pemasok pada jumlah, harga, dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, memastikan perusahaan memperoleh pelayanan terbaik dari pemasok sehingga proses operasi di perusahaan berjalan lancar. Yang ketiga, mengidentifikasi pemasok yang mampu menyediakan barang dan layanan terbaik dan membina hubungan baik. Yang keempat, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pemasok untuk saling memahami kebutuhan masing-masing. Yang kelima, negosiasi biaya pembelian dan pengadaan barang. Yang keenam, mempersiapkan kemungkinan akan kelangkaan barang, kenaikan harga, dan rencana pengembangan produk baru organisasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan jurnal acuan dengan jurnal pembanding. Yang pertama yaitu jurnal acuannya pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya procurement and supply chains. Persamaannya yaitu jurnal acuan dan jurnal pembanding sama-sama memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik dalam melakukan analisis procurement. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal acuan menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Sementara jurnal pembanding menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan survei online digunakan untuk menggunakan data primer untuk penelitian ini. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, kedua jurnal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan elektronik berpengaruh terhadap kegiatan sistem pengadaan barang atau jasa, karena akan mempermudah proses pengadaan. Jurnal yang kedua yaitu jurnal acuannya adalah analisis pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik pada pemerintah Kabupaten Gresik. Sedangkan jurnal pembanding yaitu Design Procurement Process Monitoring Dashboard for Supporting Food Security Supply Chains Risk Management System in Indonesian Bureau of Logistics. Persamaannya sama-sama menggunakan metode wawancara, sedangkan perbedaannya jurnal acuan menggunakan metode perjanjian kontrak, sedangkan jurnal perbandingan harus menggunakan pengumpulan data. Maka kesimpulannya, jurnal acuan proses pengadaan beras memiliki pengaruh besar dalam stabilitas rantai pasokan, yaitu dari pemasok ke pelanggan, dari hulur ke hilir. Bukan hanya harga beli dipengaruhi oleh proses pengadaan beras, tetapi juga harga jual yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Begitupun jurnal acuan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa dapat mendorong praktek pengadaan barang atau jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Dian Ratnasari dengan NIM belakang 109. Di sini saya akan menyebutkan jurnal yang ketiga yaitu jurnal acuannya efektivitas e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa, studi terhadap penerapan e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bojonegoro. Dan jurnal pembandingnya dari Impact of Inventory Management and
and Procurement Practice on Organization Performance. Persamaan dari kedua jurnal tersebut yaitu jurnal acuan dan jurnal pembanding sama-sama menggunakan metode penelitian. Dan perbedaan dari kedua jurnal tersebut yaitu jurnal acuan lebih menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan penelitian jenis survei. Dan kesimpulan dari kedua jurnal tersebut yaitu jurnal acuan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Jurnal pembanding hasil mereka menunjukkan bahwa pengendalian persediaan meningkatkan produktivitas organisasi. Ada koeksistensi antara manajemen permintaan dan kepuasan pelanggan. Dan just in time meningkatkan pertumbuhan dalam organisasi. Selanjutnya dari jurnal yang keempat, yaitu di mana jurnal acuannya efektivitas pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan jurnal pembandingnya yaitu Evaluation of Procurement Process and its Operational Performance in the Public Sector of Ghana. A case study of Kamfo Anoki Teaching Hospital and Kumasi Polytechnic. Untuk persamaannya sendiri, jurnal acuan dan jurnal pembanding sama-sama menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, dan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan untuk perbedaan dari kedua jurnal tersebut, yaitu jurnal acuan bertujuan untuk membuat peraturan mengenai tata pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sedangkan jurnal pembanding bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelian sektor publik. Dan untuk kesimpulan sendiri dari kedua jurnal tersebut yaitu berdasarkan penelitian, kedua jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi yang sangat penting bagi pengadaan. Sangat penting pula dalam mengevaluasi seberapa baik proses pengadaan telah berjalan, mengidentifikasi kelemahan atau masalah, dan menyetujui tindakan untuk mencegah hambatan atau masalah yang serupa di masa depan. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Tarisa Ramiadini Ridwan dengan NIM 5119110. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5, Jurnal Acuan Analisis Sistem Pengadaan Barang atau Jasa dalam Meningkatkan Pengendalian Intern. Studi pada PT Pembangkitan Jawa Bali, PJB Unit Pembangkit Paiton. Jurnal pembandingnya, Effect of Procurement Practice on Procurement Performance of Public Sugar Manufacturing Firm in Western Kenya. Persamaannya, jurnal acuan dan jurnal pembanding sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaannya, jurnal acuan bertujuan sistem pengadaan barang atau jasa dan pengendalian intern. Sedangkan jurnal pembanding bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik pengadaan terhadap kinerja perusahaan manufaktur gula publik di Kenya Barat. Kesimpulannya, pada prosedur pengadaan barang atau jasa, pengumuman pengadaan dilaksanakan dicantumkan pada surat kabar atau media cetak. Pengadaan menghadapi beberapa tantangan, terutama karena kerangka hukum, struktur pasar, dan lingkungan politik yang dihadapi penyedia, sehingga mencapai keberhasilan dalam pengadaan publik adalah tugas yang ambisius. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu nomor 6. Jurnal acuannya yaitu kajian penerapan e-procurement dengan metode kualitatif, deskriptif, komparatif pada PT Jaya Ancol Tbk. Lalu jurnal perbandingannya yaitu Unpacking the Role of Innovation Capability, Exploring the Impact of Leadership Style on a Natural Resource Beside Perspective. Lalu persamaannya yaitu jurnal utama dan jurnal perbanding sama-sama melakukan percepatan upaya pengadaan. Lalu perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kooperatif, deskriptif, sedangkan jurnal perbanding menggunakan metode kuantitatif. Lalu kesimpulannya adalah dengan adanya proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara real time dan diperlukan praktik inovasi skala besar dengan fungsi pengadaan untuk meningkatkan GP. Lalu yang ketujuh, judul jurnal acuan yaitu implikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik bagi efisiensi keuangan dan optimalisasi fungsi pemerintahan. Lalu jurnal pembanding yaitu Using National Environmental Objectivities in Green Public Procurement Method
Development and Application on Gasport Procurement in Sweden. Persamaan dari dua jurnal tersebut yaitu dari kedua jurnal sama-sama memperbaiki sistem pengadaan barang atau jasa terhadap pelayanan publik. Perbedaannya yaitu jurnal utama menggunakan metode kualitatif dan pendekatan before and after approach dengan memiliki 3 aspek efisiensi, yaitu efisiensi waktu, biaya, dan hasil. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan partisipasif dengan menyediakan kesempatan untuk mengintegrasikan pengetahuan berbasis pemangku kepentingan dari bawah ke atas. Jadi kesimpulannya yaitu fungsi pemerintah dalam hal pelayanan publik dapat diwujudkan secara optimal, salah satunya dengan terpenuhinya kebutuhan akan barang dan jasa. Pengadaan publik hijau dapat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya implikasi e-procurement terhadap efisiensi keuangan negara dan peningkatan fungsi layanan pemerintah, yaitu aspek teknis dan infrastruktur teknologi, aspek sumber daya, aspek standarisasi, prosedur penilaian, serta aspek perlindungan hukum dan regulasi. Selanjutnya yang ke-8, judul jurnal acuannya yaitu Analisis Penerapan e-procurement obat dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan e-katalog di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah. Judul jurnal pembandingnya yaitu Saving from Public Procurement Centralization in the Healthcare System. Persamaan jurnal acuan dengan jurnal pembanding yaitu sama-sama merawat kesehatan terhadap pelayanan kesehatan publik. Perbedaannya yaitu jurnal acuan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik melalui survei cross-seksional, sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode pendekatan partisipatif untuk membuat alat pengadaan layanan umum. Jadi kesimpulannya yaitu, terdapat pengaruh signifikan dan positif antara manajemen dan kontrol data terhadap peningkatan kinerja proses e-procurement obat publik dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-katalog dengan nilai signifikan 0,000. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Intan Rahmasari, NIM belakang 125. Di sini saya akan melanjutkan nomor 9 yaitu Jurnal Acuan Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik. Jurnal perbandingannya yaitu Law Protection for Procurement Office Legal Protection Against the Procurement Instrument of Goods and Service. Terus di sini ada persamaannya yaitu jurnal utama dan jurnal perbanding menggunakan teknologi elektronik dan teknologi informasi. Serta perbedaannya yaitu jurnal utama menggunakan pengumpulan data dan jurnal perbandingannya menggunakan metode kasus dan eksperiensial. Serta kesimpulannya yaitu berdasarkan jurnal 2 tersebut menunjukkan bahwa sangat penting untuk memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi elektronik serta sangat membantu untuk memudahkan dalam kegiatan procurement itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amara Syafira Fadila dengan NIM belakang 130. Selanjutnya ada perbandingan antara Jurnal Rencana Sistem Pemilihan dan Penetapan Harga dalam proses pengadaan barang dan jasa logistik berbasis web dengan Jurnal Social Sustainability in Delivery and Procurement of Public Contracting Contract. Persamaannya adalah jurnal acuan dan jurnal pembanding sama-sama menemukan hambatan di dalam procurement. Perbedaannya adalah jurnal utama menggunakan metode software development life cycle, di jurnal pembanding menggunakan metode analisis dengan data dan dengan skala global. Di jurnal utama, procurement yang dimaksud adalah procurement berbasis web dengan software, dan di jurnal pembanding procurement metode tradisional. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dari kedua jurnal ini, terdapat beberapa hambatan dalam procurement, baik dari sumber daya manusia yang kurang memadai, lalu sarana dan prasarana yang kurang mendukung, rendahnya pertimbangan kriteria sosial, serta kriteria penghargaan, dan kurangnya metode objektif untuk evaluasi penawaran. Sehingga perlu adanya pengembangan di sistem procurement, baik di software maupun manual, agar dapat
mengatasi hambatan yang terjadi. Terima kasih, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Setelah apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, maka kesimpulannya yaitu pengadaan merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan hidup perusahaan, terutama dalam industri manufaktur. Pengadaan adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk mendapatkan keuntungan atau kegunaan langsung bagi pemerintah, perusahaan, atau bagi pribadi yang dilakukan melalui suatu kontrak. Dalam perbandingan jurnal nasional maupun internasional yang telah kami analisis, bahwa jurnal tersebut menggunakan beberapa metode, misalnya pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kuantitatif menggunakan survei, pendekatan deskriptif, kuesioner, dan lain-lain. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik atau e-procurement lebih efektif ditinjau dari segi biaya, waktu, resiko, kualitas, kuantitas, dan tenaga dibandingkan secara manual atau sebelum menggunakan e-procurement. Hal tersebut terbukti dari hasil pengisian kuesioner oleh responden dalam penelitian ini. Teori yang mendukung hasil tersebut, serta kesesuaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.